Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini bocah belajar tani akan update tanaman bocah belajar tani di usia 15 HST yang sekarang itu sudah tingginya ada yang 40 cm lur. Hampir 1,5 jengkal tingginya. Ini over lur. Jadi sangat berbahaya, jangan ditiru. Kalau bisa punya tanaman jangan seperti ini kalau kesuburannya. Jadi jangan terlalu subur lur. Jadi ini saya akan jelaskan sedikit tentang tanaman ini. Tanaman ini bukan karena kebanyakan pupuk lur. Kalau dibilang ini NPK-nya saja baru habis 7 kilo. 7 kilo dan vertiposnya itu memang saya tambahkan karena terlalu tinggi sehingga saya imbangi dengan fosfat yang banyak. Jadi fosfatnya sudah habis 40 kilo. Ini fosfatnya 40 kilo dan NPK 16-nya 7 kilo. Tapi alhamdulillah tanamannya sehat. Tidak ada yang moler satupun dan semuanya tegak. Kalaupun siang hari pun tidak lemas. Kalau dibilang kaku, tetap tidak bisa kaku lur. Tapi tegak itu wajib. Tapi kalau kaku, saya katakan tidak. Ini tanaman saya agak lemes karena memang terlalu tinggi. Jadi ada yang sedikit lunglai, tapi itu bukan masalah. Dia cuman karena terlalu berat daunnya, batangnya kurang besar. Daunnya terlalu panjang, dia kan berat lur. Batangnya kurang kokoh. Karena masih muda sekali, jadi belum membentuk batang. Itu kenapa dia agak lunglai. Dan ini cuaca yang ekstrim setiap hari, setiap sore itu hujan lebat yang seperti badai lur. Jadi semalam itu hujan lebat, intensitasnya sangat tinggi. Ini bedengan ini kemarin sempat tenggelam. Dan semalam hanya tinggal 5 cm dengan permukaan air. Alhamdulillah untuk drainase masih bisa terjaga sehingga saat ini ketinggian permukaan bedengan dengan permukaan air itu sekitaran 30 sampai 45 cm lur. Awas buat dulur semua yang punya tanaman bawang merah, jika bedengannya itu kurang tinggi, gotnya kurang dalam, jika cuaca seperti ini awas, berbahaya. Jadi gini loh lur penjelasannya. Kenapa gotnya itu harus dalam? Bedengannya harus tinggi di lahan-lahan yang punya dataran seperti punya saya ini. Di saat hujan itu air itu bisa turun ke got. Jadi yang dijadikan media tanam itu tidak terlalu becek. Mas, di tempat saya itu kalau hujan airnya langsung turun. Jadi saya tidak perlu bikin got yang dalam. Oke, statement itu saya iyakan. Tapi ada tapinya. Bagaimanapun kalau hujan, jika bedengan itu dari permukaan terendah di lahan itu hanya sekitar 10-15 cm, maka kelembaban ini akan tetap sangat tinggi karena dia air itu tidaklah bisa turun karena di bawahnya itu sudah dipenuhi air. Itu untuk bawang merah tidaklah cocok yang seperti itu. Bawang merah itu butuh air tapi tidak suka berlebih air. Pelor sedikit saya akan update tentang ini Thailand. Ini terlarang dan di sana ada bauji biru batu. Untuk saat ini yang paling unggul di 15 HST ini melihat dari kondisi tanaman adalah tetap yang tajuk lur. Yang tajuk ini dia kaku dan tidak terlalu tinggi. Juga peranakannya sangat banyak. Kalau yang terlarang saat ini anaknya kurang dan dia terlalu tinggi. Ini bisa jadi efek
pupuk kandang. Di pupuk komposnya itu yang saya gunakan kemarin itu kohe ayam yang ada sekam padinya. Dan saya kabarkan juga kemarin Mas Gusman itu dari lahan saya, ngonten di lahan saya. Memang beliau tidak banyak ngomentari karena ini lahan olahannya sudah sesuai SOP beliau. Hanya saja tanamannya terlalu cepat tumbuhnya, terlalu tinggi. Itu saja komen beliau. Dan ada satu masalah yang baru kali ini saya temui. Bukan moler loh, tapi blorok. Blorok itu dia itu seperti warnanya itu blorok. Jadi pigmen warna atau kontras warna di daun itu belang-belang. Kemudian pertumbuhannya itu terlihat sakit, jadi kurang sehat. Memang tidak mati loh, kurang sehat. Nah, itu baru saya temui. Ini di satu lahan ini ada 3 rumpun. Dan Mas Gusman kemarin itu sementara ini memberikan statement kalau itu dari faktor benih. Faktor benih bisa diterima lur, itu memang betul karena baru usia kurang dari 15 HST. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, maka itu awal mulainya saya harus benar-benar hati-hati. Bawang merah itu titik kritis berbahayanya di usia 15 HST sampai nanti di 40 HST itu titik kritis. Setelah 40 up, kalau ada pun serangan itu kita masih bisa sedikit bernafas lega. Tapi kalau usia 15 sampai 40 itu titik kritisnya pertanian bawang merah. Oke lor, blorok itu saya lanjutkan. Blorok itu dia faktor dari tanaman, bukan penyakit lor itu. Bukan penyakit dari eksternal, tapi dari internal tanaman itu sendiri. Nanti akan saya shoot seperti apa. Jadi tonton terus videonya Bocah Belajar Tani yang kiranya mengupdate tentang tanaman yang cocok dengan tanaman Anda. Yang tidak cocok jangan dipakai lur. Sampai saat ini saya informasikan untuk penyempraian fungisida saya baru menggunakan 2 jenis merek, yaitu Cabriotop dan juga Mancozeb dari Zuzeb atau dari Uzeb Cabriotop yang saya ini gunakan. Dan itu di rolling lur. Di rolling kalau kali ini Cabriotop, besok 2 kali pakai Uzeb Mancozebnya itu yang kuning. Terus hari ketiga lagi kita kembali lagi ke Cabriotop. Itu dosisnya Cabriotop 2 sendok rata. Dan kalau yang Uzebnya itu 3 sendok rata. Juga saya tambahkan pestisida nabati yang saya buat sendiri. Saya ekstrak sendiri. Alhamdulillah tanaman saya ini juga bebas dari hama. Juga benar-benar terlihat subur. Jadi pesnapnya itu saya gunakan dari ekstrak mimba, daun mimba, terus dari daun jarak, dan satu lagi yang dominan itu dari asap cair. Asap cairnya itu hampir sekitar 85%-nya. Jadi 15%-nya itu baru ekstrak-ekstrak tadi. Hanya saja kalau mau dulur semua membikin itu saya belum membikin tutorial cara membuatnya. Terus terang lur, ini saya lakukan uji coba terus, dan ini suatu penemuan yang ada nilainya lur. Jadi tidak serta-merta saya bagikan. Itu ya mohon maaf karena memang kita juga untuk perputaran ini kita butuh yang bisa membuat kita itu berkelanjutan.
Sementara untuk tetangga sekitar ini hampir semuanya padi di sini. Sudah ada sekitar 50 petani yang menggunakan itu. Di sekitar saya ini semuanya menggunakan itu. Yang awalnya beliau-beliau menggunakan pestisida kimia, sekarang sudah beralih ke PSNet. Kalau untuk pupuk masih kimia lor. Kita bertani konvensional, jadi saya sendiri pun tidak sepenuhnya organik, saya juga konvensional. Menggunakan organik juga menggunakan kimia. Kalau untuk suang ini setiap hari saya spray suang. Jadi saya setiap hari itu nyepray, tapi ini hanya suang dan air untuk menghindari hujan, membersihkan air hujan. Itu saja. Oke lor, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.